Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mata pelajaran Al-Islam. Selamat datang di pembelajaran Al-Islam untuk anak-anak sekalian kelas 3. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Yang kemarin kita belajar bab 9, kemudian mengerjakan beberapa tugas-tugas ulangan yang sudah saya sampaikan di Google Form. Ada beberapa anak yang belum mengerjakan. Tentunya bagi yang belum mengerjakan silahkan untuk konfirmasi ke saya, karena ini berpengaruh pada nilai akhir semester ya. Baik anak sekalian, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang puasa sunnah, jenis-jenis puasa sunnah. Nah kali ini kita lanjutkan di bab 10, yaitu keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Harun alaihissalam. Ini yang akan kita pelajari di bab 10. Namun di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Untuk Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, inilah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ya. 1.15 menghargai keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Syuaib. 2.15 meneladani sifat Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. 3.15 mengetahui keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dan Syuaib alaihissalam. 4.15 menunjukkan contoh perilaku keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Inilah kompetensi dasar yang akan kita ajarkan, yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini ya. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya ya. Materi yang pertama adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah ini kisah Nabi Ayub alaihissalam. Baik, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim ya. Di antara 25 nabi dan rasul, di situ ada namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub ini karena kepribadiannya yang sangat sabar, kisah Nabi Ayub ini bisa kita jadikan pelajaran jika kita sedang mendapatkan suatu permasalahan yang berat. Mungkin anak-anak sekalian pernah ya mendapat permasalahan yang berat gitu ya. Nah, inilah kisah Nabi Ayub ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa ternyata cobaan kita mungkin tidak sebesar Nabi Ayub. Maka dari itu kita harus tetap semangat. Oke. Dikisahkan Nabi Ayub adalah seorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang dikaruniai banyak nikmat oleh Allah. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Dalam satu kisah yang dikatakan putrinya ada 12. Putranya di situ ya, mohon maaf ini salah nulis. Putranya ada 12 dan kesemuanya laki-laki ya. Jadi putranya bukan putrinya. Ini Ustaz Agus salah nulis di situ. Jadi ada 12 putranya ya. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan yang melimpah. Bayangkan aja, sudah punya anaknya banyak sekali, kemudian hartanya melimpah, memiliki berbagai ternak, dan juga diberi istri yang cantik, yang soleh, serta setia. Dengan semua nikmat yang diberikan,
tidak memberikan Nabi Ayub pribadi yang sombong. Nah ini anak-anak sekalian, sudah kaya, anaknya banyak, kemudian ternaknya banyak, tapi beliau ini tidak sombong. Luar biasa kan? Ini bisa kita jadikan contoh. Jangan mentang-mentang kita masih mempunyai banyak mobil, jabatannya tinggi, itu ternyata sombong. Masih kalah sama Nabi Ayub ternyata. Kan begitu ya. Oke. Justru dirinya memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu dan menolong orang lain. Nah ini Nabi Ayub ini kaya raya, tetapi nikmat yang Allah berikan berupa kekayaan itu digunakan untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun, tidak ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat untuk Nabi Ayub sampai usia 50 tahun. Jadi sejak menikah sampai 20 tahun perjalanannya pernikahan Nabi Ayub, Allah tidak mencoba dengan hal yang berat sampai di usianya 50 tahun. Kemudian apa yang terjadi? Nah ini, yang terjadi setelah usia 50 tahun, menginjak usia 51, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Ujian pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu muncul. Apa cobaannya? Kulit Nabi Ayub tiba-tiba merusak, penyakit yang menyebabkan keluaran nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya. Kepala hingga kakinya semuanya mengeluarkan nanah dari kulitnya. Hingga rambutnya pun rontok. Bayangkan aja, rambutnya sampai rontok. Mungkin gatal sekali dikukur sehingga sampai rontok begitu ya. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang menular. Berita tentang kondisi Nabi Ayub ini terkenal di seluruh negeri, sehingga seluruh negeri tahu bahwa penyakit menular. Dan tinggallah Nabi Ayub bersama istri dan anak-anaknya. Seluruh negeri tahu bahwa penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub ini penyakit yang menular. Maka Nabi Ayub diasingkan oleh orang-orang sekitarnya. Mereka hanya tinggal dengan istri dan anak-anaknya. Sudah sakit-sakitan dijauhkan oleh masyarakat, bagaimana anak-anak rasanya? Ngeri sekali ya. Kemudian hari yang kedua, ketika istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, ini sudah diasingkan nih Nabi Ayub ya. Tiba-tiba di atap rumah Nabi Ayub rubuh dan menimpa semua anak Nabi Ayub hingga semuanya meninggal. Sudah sakit, diasingkan orang-orang sekitarnya, anaknya semuanya meninggal. Itu cobaannya dari Nabi Ayub. Belum cukup sampai di situ cobaannya. Hari ketiga, ini cobaannya. Allah mendatangkan hama dan badai sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun atas kuasa Allah SWT, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Nah ini anak sekalian. Yang terakhir Allah menguji mendatangkan hama dan badai. Tapi anehnya orang-orang sekitar itu tidak ada yang terdampak. Tidak ada yang ternaknya mati, tidak ada yang rumahnya hancur karena angin. Hanya tempatnya Nabi Ayub. Karena memang Allah sengaja atau khusus menyediakan cobaan ini untuk Nabi Ayub. Apakah Nabi Ayub masih bersabar atau tidak? Begitu ya. Hanya dalam 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan, seketika kehidupannya berubah 180 derajat. 3 hari saja. Jadi Allah itu kalau ingin mencabut nikmat kita, tidak butuh waktu lama. Hanya 3 hari. Coba kita lihat tsunami itu hanya berapa menit yang ada di Aceh itu ya. Berapa menit menghancurkan ratusan rumah dan korbannya ratusan juga yang meninggal. Hanya beberapa menit saja. Itulah kuasa Allah ya. Bahkan Nabi Ayub harus pindah dari rumah sakit
di pinggiran negeri yang jauh karena orang takut akan penyakit yang dideritanya. Hanya dalam waktu 3 hari cobaan itu muncul dan muncul sehingga dia diasingkan dari orang-orang sekitarnya. Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah SWT seperti itu selama 18 tahun. Bayangkan anak-anak sekalian, 18 tahun diasingkan. Anaknya semua meninggal. Dia hidup hanya dengan istrinya. Luar biasa. Selama itu juga Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu kepada Allah SWT. 18 tahun. Apakah anak-anak sekalian sekarang masih ada yang masih suka mengeluh? Maka belajarlah dari Nabi Ayub alaihissalam. 18 tahun tidak pernah mengeluh dan mengadu pada Allah. Jadi anak itu jangan cemen ya. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit nangis. Ini Nabi Ayub kita contoh. Kita harus jadi pribadi yang tabah ya dan kuat. Dia terus bersyukur dan bersabar, tetapi tetap berikhtiar. Berikhtiar itu berusaha ya, dengan cara tetap berobat dan beribadah. 18 tahun tetap beribadah, meskipun dalam keadaan seperti itu. Apakah anak-anak sekalian dalam bulan ini, bulan yang penuh rahmah, di bulan puasa ini, masih tetap beribadah atau tidak? Atau mungkin karena puasa, tidur saja. Tidur aja. Karena tidur itu juga ibadah. Tetapi karena setiap hari tidur, bisa sampai seharian tidur, sholatnya lupa. Nah itu kurang baik ya. Jadi sholat ya, baca Quran yang banyak ya, tetap berbakti kepada orang tua. Jangan sampai puasa kita ini menghalangi cara kita berbakti kepada orang tua, cara kita beribadah ya. Jadi harus lebih semangat. Kita contoh Nabi Ayub ya. Nabi Ayub hanya tinggal berdua bersama istrinya. Tadi yang sudah saya sampaikan kepada anak sekalian. Istri Nabi Ayub memang bisa dijadikan contoh yang baik. Dirinya tidak peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakitan, bangkrut, hingga jatuh miskin. Istrinya ini tipe istri yang setia ya anak sekalian. Jadi meskipun miskin tapi tetap menemani Nabi Ayub untuk beribadah dan berdakwah. Ia tetap setia menemani Nabi Ayub mengurus keperluannya, bahkan mencari nafkah. Jadi selama Nabi Ayub sakit, maka istrinya lah yang mencari nafkah. Luar biasa. Ini ada cerita di bawah nih. Suatu hari Nabi Ayub berkata kepada suaminya. Ini istri Nabi Ayub yang berkata ya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembuhkan penyakit ini? Itu saja, cukup kesembuhan engkau, lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi." Lalu apa jawab Nabi Ayub? "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, "Berapa lama kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini?" Istrinya kembali menjawab, 18 tahun. Lalu Nabi Ayub bertanya, "Aku masih malu untuk minta kepada Allah." Bayangkan anak sekalian, sudah diuji 18 tahun, minta kesembuhan kepada Allah masih malu. Dia masih sabar dan tetap berikhtiar mencari obat dan beribadah tanpa mengeluh. Inilah keistimewaan salah satu nabi kita, Nabi Ayub alaihissalam. Baik anak sekalian, balasan kesabaran Nabi Ayub setelah diuji berkali-kali oleh Allah ternyata masih sabar. Maka apa balasan Nabi Ayub dari Allah? Setelah melewati 20 tahun cobaan, di usia 71 tahun, sudah tua ini ya, 71 tahun,
dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Jadi tiba-tiba muncul mata air itu atas izin Allah. Dikisahkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga muncul mata air dari tempat hentakan itu. Dari mata air itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh, dan bahkan kondisi fisiknya lebih baik daripada 20 tahun yang lalu, padahal umurnya sudah 71 tahun. Kemudian Allah SWT mengirimkan berita kepada masyarakat di negeri tersebut bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Kemudian dikisahkan bahwa Allah SWT menyuruh Nabi Ayub untuk berjalan keluar, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub ini benar-benar sudah sembuh. Nah, besoknya masyarakat seluruh negeri datang membawakan Nabi Ayub, ada yang makanan, hadiah, yang jumlahnya ternyata dikisahkan bahwa 2 kali lipat daripada 20 tahun yang lalu. Jadi 2 kali lipat bahkan lebih dari kekayaan sebelum beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas tentang kisah Nabi Ayub. Kemudian keteladanan apa saja yang bisa kita contoh dari Nabi Ayub alaihissalam, yaitu nilai-nilai yang pertama adalah penyabar. Teladan utama pada Nabi Ayub alaihissalam adalah sifatnya yang sangat sabar, meskipun harus menghadapi cobaan demi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam ini diabadikan dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 44. Saking sabarnya sehingga Allah mengabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, sangat taat pada Allah. Nabi Ayub adalah sosok yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketaatan inilah yang membuat iblis marah dan jengkel kepadanya, sehingga berusaha agar Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan kepada Ayub. Sebab iblis yakin ketaatan Ayub alaihissalam hanya karena dia diberi nikmat oleh Allah SWT. Tapi ternyata iblis salah. Sudah dicoba seperti itu selama 20 tahun, ternyata tidak bergeming, tetap sabar, tidak mengeluh, dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, itu tadi adalah sekilas tentang cerita Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani, meskipun tidak semua, kita bisa meneladani kesabaran beliau dan ketaatan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya yaitu kisah Nabi Syuaib ya. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Siapa Nabi Syuaib ini dan apa saja yang beliau kerjakan, semua nanti akan Ustaz jelaskan di sini. Baik, kita lanjut ya. Nabi Syuaib merupakan nabi yang diutus kaum Madian dan Aikah menurut Islam. Dia diangkat menjadi nabi tahun 1550 sebelum Masehi. Nabi Syuaib dahulu tinggal di kota Madian yang sekarang terkenal dengan sebutan Yordania. Nah, Madian itu sekarang namanya, negaranya Yordania. Pada saat itu, semua masyarakat di kota Madian rata-rata kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai kemaksiatan, seperti membajak dan merampas harta manusia yang kebetulan lewat di depan mereka. Berarti kehidupan zaman dahulu, zaman Nabi Syuaib itu sangat parah, mengerikan. Banyak perampas, banyak pembajak ya. Para kaum kafir tersebut juga menyembah pohon lebat. Jadi mereka menyembah pohon, anak sekalian,
yang sering mereka sebut dengan julukan Aikah. Pohonnya itu Aikah. Pohon tersebut dikelilingi semak belukar. Nah, jadi pohon Aikah itu adalah pohon yang besar ya, yang sering disembah oleh orang-orang kafir di kota Madian. Nabi Syuaib memiliki kelebihan bertutur kata, tinggi bahasanya dan pandai menggunakan kata-kata dalam berdakwah. Karena kelebihan itu, beliau dijuluki Khatibul Anbiya. Luar biasa ya. Nabi Syuaib adalah seorang laki-laki yang sangat jujur dan terpercaya di antara kaumnya. Beliau adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada semua penduduk yang dia kenal. Peringatan tulus sayang diberikan Nabi Syuaib kepada penduduk Madian tidak dianggap sama sekali. Bayangkan aja, kita menyampaikan kebenaran dengan benar, dengan tulus, tetapi tidak dianggap sama sekali. Bagaimana perasaan anak-anak sekalian? Itu juga yang dirasakan oleh Nabi Syuaib. Mereka menganggap jika urusan perdagangan tidak ada kaitannya dengan keimanan. Tapi hebatnya, Nabi Syuaib tidak pernah menyerah untuk terus berdakwah kepada kaumnya yang sesat. Karena mereka semua tidak mengindahkan apa yang Nabi Syuaib katakan, apa yang Nabi Syuaib sampaikan, maka Allah akan mengazab kepada orang-orang di Madian. Orang Madian pada masa Nabi Syuaib terkenal dengan perilaku curang. Nabi Syuaib pasrah mendengar kaum Madian sombong dan curang, lalu dia menyerahkan semua kepada Allah. Sudah berusaha semampunya, sekuat mungkin. Akhirnya Nabi Syuaib pasrah, semuanya diserahkan kepada Allah. Allah memerintahkan Nabi Syuaib bersama pengikutnya untuk meninggalkan kota Madian. Setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan kota Madian, apa yang terjadi? Tiba-tiba terlihat awan yang tebal bergulung-gulung di langit kota itu. Mereka, para kaum kafir, mengira bahwa awan tebal tersebut pertanda akan turun hujan. Namun tiba-tiba terlihat awan tebal bergulung-gulung di langit kota itu. Namun di balik awan tebal tersebut terdengar suara petir yang sangat keras dan menggelegar. Dikira ini hujan, ternyata di situ ada petir yang menggelegar. Suara itu begitu keras dan membinasakan semua yang mendengarnya. Bayangkan aja, sama satu sangatta mati semua bagaimana? Tidak ada orang sama sekali. Seperti kota mati ya. Tapi ini bukan hanya sangatta, ini satu negeri, Yordania. Segitu banyaknya semua orang mati karena tidak ada yang beriman kepada Allah, kecuali beberapa orang yang dibawa atau yang bersama Nabi Syuaib, orang-orang yang beriman. Ya, ini semua penduduk kafir seketika mati di tempat masing-masing ketika mendengar suara tersebut. Semua penduduk tewas seperti tidak pernah ada manusia yang pernah menghuni di kota tersebut. Jadi menjadi kota mati ya, teman-teman sekalian. Itu azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir yang tidak percaya akan perintah Allah yang disampaikan melalui Nabi Syuaib alaihissalam. Baik, teman-teman sekalian, tentunya dari cerita yang sudah Ustadz Agus sampaikan tadi ada beberapa keteladanan yang bisa kita teladani dari Nabi Syuaib alaihissalam. Apa saja nilai-nilai keteladanan yang ada pada Nabi Syuaib? Ya, sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib adalah sosok yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar menerima cobaan. Sama dengan Nabi Ayub. Dua-duanya sama-sama sabar. Maka dari itu, anak-anak sekalian, mari kita contoh keteladanan dari Nabi Syuaib dan Nabi Ayub ini, yaitu kita sama-sama sabar dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita.
Baik, anak-anak sekalian, saya kira itu yang bisa Ustadz sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini. Silahkan disimak baik-baik videonya ya. Kalau belum paham boleh diulang dan diulang. Tidak ada tugas untuk minggu ini, tetapi tugas anak-anak sekalian adalah melihat video tersebut dengan mengulang-ulang, sehingga apa yang anak-anak sekalian lihat itu bisa betul-betul bisa difahami. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menyimak dan memahami apa yang Ustadz Agus sampaikan. Tentunya Ustadz Agus tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk anak-anak sekalian dan keluarga. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menyelesaikan ibadah puasa sampai selesai. Terima kasih, saya tutup. Tetapi sebelum saya tutup, mari kita sama-sama berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustadz Agus, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.